Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang menggambarkan kepada kita tuntunan syariat ketika kita mendapatkan ada satu hal yang belum jelas hukumnya, satu hal yang sebenarnya dalam diri kita ini masih ragu, maka apa perintah syariat kepada kita di dalam menghadapi sesuatu yang masih kita ragukan? Hadis yang disebutkan oleh Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita ketahui Hasan merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang amat sangat istimewa dari sosok Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umatnya, inna hadza sayyidun wa sayuslihu bainal fi'atainil 'azimatain. Ini nih Hasan adalah tuan di antara tuan-tuan dan ia adalah salah satu cucuku. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua golongan yang bertengkar karena sebab Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka nasihat ini terus-menerus dipegang oleh Hasan. Dan kejadian ini betul. Ketika Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal, maka banyak di antara orang-orang pada saat zaman terdahulu membaiat Hasan. Sedangkan di daerah Syam sana, di daerah Damaskus, mereka melihat yang layak menjadi seorang khalifah adalah siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Maka dari itu, antara dua kubu orang-orang yang tinggal di daerah Syam, kemudian kubu orang-orang yang tinggal di daerah Hijaz. 6 bulan lamanya Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib menampuk kekuasaan, mengatur strategi. Kemudian dia pikir bagaimana caranya ia merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya dia mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berusaha untuk membaiat Hasan sebagai seorang presiden, maka Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib menolak untuk dibaiat. Kata Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, laqad kanat jamajimul arabi bi yadayya taraktuha ibtigha'a mardati rabbi. Orang-orang Arab, buhul-buhul kepalanya orang-orang Arab itu sudah berada di tanganku. Kalau seandainya aku mau dunia, maka pasti dunia sudah berada di genggamanku. Semuanya akan tunduk dan patuh kepadaku. Akan tetapi aku tinggalkan karena aku mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku nggak ingin antara satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin bertengkar karena adanya dua presiden kaum muslimin pada saat waktu itu. Subhanallah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang dimiliki oleh Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib sebagai cucunya beliau nggak dijadikan aji mumpung. Nggak beliau jadikan aji mumpung. Ya udah deh, kebetulan saya cucunya Rasulullah, kebetulan juga orang-orang ingin membaiat saya sebagai khalifah kaum muslimin. Menjadi presiden, memiliki posisi, itu amanat yang amat sangat besar. Kata Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, aku tinggalkan karena aku mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadits ini Hasan ibnu Abi Thalib mengatakan, aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kata, satu perkara, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang sebenarnya engkau ragu dengan perkara tersebut. Jadi keraguan-raguan di dalam hati kita, kalau seandainya ketika kita ingin melangkah kemudian timbul keraguan, lebih baik jangan dulu maju deh. Karena syariat mengatakan kalau seandainya kita ragu untuk melakukan satu amalan, maka tinggalkan terlebih dahulu sampai jelas hukumnya. Sebenarnya hadis ini sejalur dengan hadisnya Nu'man. Ketika Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang namanya syubhat. Udah sama persis dengan ini. Ada sesuatu yang ragu, tinggalkan. Hadis ini memiliki redaksi tambahan. Kita lihat bagaimana waraknya orang-orang terdahulu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Kalau seandainya ada sesuatu yang memadarati dunia serta akhirat mereka, maka mereka akan tinggalkan. Disebutkan bahwasanya Hasan pernah memakan kurma dari hasil sedekah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan membuangnya. Seraya berkata, kita tidak diperbolehkan untuk memakan sedekah. Kemudian beliau mengatakan, tinggalkanlah keraguan dan ketahuilah kejujuran membuat hati tenang. Adapun dusta adalah suatu yang merugikan. Jadi salah satu indikator sesuatu itu dosa atau enggak, itu terkadang hati kita deg-degan ketika kita melakukan hal tersebut. Ini hanya satu indikator hal tersebut itu enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul satu pertanyaan, seorang mukmin siapapun orangnya itu hendaknya berusaha semaksimal mungkin memiliki sikap wara. Dengan berusaha menjauhi dirinya dari dosa-dosa dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi membahayakan akhiratnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya engkau mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang memiliki perasaan wara. Karena seorang yang memiliki perasaan mawas diri, hati-hati terhadap agamanya, hati-hati terhadap dunianya, ia nggak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang syubhat. Karena dia akan berpikir, berusaha untuk memberhentikan langkahnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mereka meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena khawatir kalau yang syubhat itu ternyata belakangan tersingkap hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Subhanallah. Ini jangankan
perkara-perkara yang masih remang-remang. Perkara-perkara yang boleh, yang mubah pada asalnya, itu banyak di antara orang-orang terdahulu meninggalkan perkara-perkara berlebih-lebihan di dalam masalah-masalah mubah. Kenapa? Karena saking waraknya mereka. Seperti bicara, itu kalau seandainya di antara mereka tahu banyak diam itu akan membuat kita selamat, mereka akan banyak diam. Beda dengan kita banyak bicara. Padahal ya memang mubah-mubah saja, akan tetapi ketika seseorang sudah terbiasa banyak bicara, kemungkinan salahnya itu besar. Sampai perkara-perkara yang mubah itu mereka coba tinggalkan, hadirin. Banyak makan, banyak tidur, tidak mau mencampuri urusan orang lain, karena dikhawatirkan salah ketika mencampuri permasalahan-permasalahan orang lain, karena khawatir merusak akhirat kita. Maka inilah seyogyanya yang harus diperhatikan oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat tadi. Bagaimana caranya kita mengetahui perkara-perkara tersebut syubhat? Nggak ada cara lain kecuali kita belajar. Atau nggak ada cara lain kecuali kita bertanya kepada pakarnya. Kalau seandainya kita ragu terhadap satu permasalahan, ini kayaknya akad ini bermasalah deh. Kan biasanya mungkin yang di antara jamaah ada yang bisnismen, ada akad antara penjual dan pembeli, misalnya dapat tender ataupun dapat proyek apalah. Dilihat satu-satu proyeknya ataupun syaratnya dan SOP-nya, ternyata ia ragu nih SOP yang kedua, perjanjian yang kedua, ini boleh atau enggak ya? Dia ragu antara boleh atau enggak boleh. Disinilah kelihatan jiwa sejati seorang muslim. Ustaz, ini tender di depan kita nih, Ustaz. Kalau seandainya kita mau teliti, ya udah deh. Kalau mau teliti banget, kalau mau jadi orang jujur banget, jangan di dunia lah, subhanallah. Bukan hanya dunia kita yang kita pertaruhkan, hadirin. Akhirat kita pun akan kita pertaruhkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk dunia. Mana akal pikiran kita? Dunia ini tempat bagi kita untuk memperbanyak amalan. Dunia ini tempat bagi kita untuk memperbanyak bekal. Gak ada salahnya kita bertanya. Cuma mungkin redaksi pertanyaannya diganti, Ustaz, ini kayaknya nomor 2 bermasalah nih ya, Ustaz ya. Coba saya jadikan biar gak bermasalah seperti apa, Ustaz? Karena mungkin ada di antara kita yang takut nih kalau yang nomor 2 diharamkan menurut status, ini kayaknya kita nggak dapat jadi tender, rugi deh. Tapi kalau seandainya kita bertanya kalau nomor 2 ini akadnya nggak benar, nggak sesuai dengan syar'i, lantas apa yang harus kita rubah nih Ustaz? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu tersebut. Di antara indikator ini ya, kita mengetahui sesuatu itu haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meletakkan tangan kita di dada kita. Ini hanya indikator ataupun qarinah aja. Jangan dijadikan dalil. Letakkan tangan kita di dada, kemudian dengarkan suara dentuman jantung kita itu ketika melakukan amalan tersebut. Suaranya terdengar cepat atau masih lambat. Biasanya kalau seandainya sesuatu yang kita lakukan itu salah menurut syariat, itu biasanya jantung berdebar-debar dengan begitu kencangnya. Ini hanya satu indikator, karena tabiat hati
itu akan bergetar, dada akan bergetar ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak percaya, Bapak-bapak bisa praktekkan bohongi coba ibu-ibu. Ini mungkin kalau seandainya kita nggak tahu nih bohong ini dosa atau enggak ya, ini salah satu contohnya aja ya. Bohongi ibu-ibu, helm yang mungkin harganya 5 juta atau 10 juta, bilang ke ibu-ibu harganya cuma 50.000. Apa yang akan terjadi dengan jantung kita? Jantung kita akan berdetak dengan begitu kencang. Ini udah salah ucap nih. Yang tadinya 50.000 jadi yang tadinya 5 juta jadi 50.000 nih. Nanti dijual atau enggak ya sama dia? Kenapa? Karena hati orang yang beriman itu ketika ia salah, ia akan ngerasa bersalah. Ini udah secara otomatis. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Perkara yang halal, perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan, biasanya ketika kita melakukan perkara tersebut hati kita aman, hati kita plong, hati kita nyaman. Lagi-lagi ini adalah satu indikator dalam menentukan ini halal atau ini yang haram. Ini syubhat. Coba letakkan tangan kita di dada kita. Kalau seandainya dada kita berdetak dengan begitu kencang, berarti sesuatu ini perlu ditinggalkan. Tapi kalau seandainya dada kita masih aman-aman saja, maka bisa jadi ini adalah salah satu qarinah ataupun indikator hal tersebut tidak bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang tadi disebutkan ada satu kaidah, Mas. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau seandainya kita sudah yakin sholatnya udah 4 rakaat, ternyata ragu muncul setelah kita selesai melaksanakan sholat, maka keraguan ini nggak perlu kita anggap. Yakin yang pertama lah yang harus kita anggap. Kita berikan contoh yang lainnya. Seorang yang sedang sholat, kemudian dia ragu, dia buang angin atau enggak. Dia ragu nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, nggak perlu sholatnya dibatalkan sampai mencium aroma yang tidak wangi atau sampai mendengar suara dentuman bom. Kenapa? Karena ragunya muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya dia udah yakin, keyakinannya itu dibuktikan dengan apa? Keyakinannya dibuktikan dengan dia tidak mencium aroma yang sedap dan ia pun enggak mendengarkan suara dentuman bom. Maka dari itu ragu-ragu yang tadi itu nggak perlu kita anggap. Yang kedua, contoh yang lainnya. Ketika seseorang ini sudah berwudu, kemudian dia sholat. Selesai sholatnya, ternyata ketika selesai sholat dia ragu, apakah tadi wudunya batal atau enggak. Ini juga sering mungkin terjadi di antara kita. Tahu-tahu ketika selesai sholat kita baru sadar, ini tadi sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Selesai melaksanakan amalan ibadah, berarti kita sudah melakukan amalan ibadah itu dengan yakin. Jadi nggak perlu lagi kita anggap ragu-ragu yang menyapa hati kita ketika kita selesai melaksanakan amalan ibadah. Yang berikutnya, ketika tawaf, kemudian kita tawaf 7 putaran, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, udah sholat nih, ternyata datang keraguan tawafnya kita tadi 5 kali atau 6 kali atau 7 kali ya. Apa sikap kita? Sikap kita ngulang tawaf lagi atau enggak?
Nah, tadi kembali ke kaidah yang tadi sudah kita sebutkan. Keraguan yang muncul setelah selesai melaksanakan amalan ibadah itu nggak perlu dianggap. Berarti kalau seandainya selesai tawaf 7 putaran, kemudian belakang makam Ibrahim kita sudah selesai sholat, kemudian ragu, apa yang harus kita lakukan? Muter lagi Ka'bah? Kalau muter lagi Ka'bah, kita akan ditinggal oleh rombongan. Begitulah mudahnya Islam ketika kita selesai melaksanakan amalan ibadah, kemudian datang keraguan-raguan, udah nggak perlu dianggap keraguan tersebut. Jika selesai di dalam melaksanakan amalan ibadah, kemudian ragu, maka ibadahnya sudah dihukumi sah. Di antara kaidah dari hadis ini adalah keraguan-raguan yang datangnya terus-menerus. Kan ada tuh, ketika kita sholat, ini udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Besoknya, ini udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Sholat asarnya gitu lagi. Ambil satu kaidah ini. Keraguan-raguan yang terus-menerus menimpa diri kita, ini namanya waswasah. Apakah kita anggap? Jawabannya nggak perlu dianggap. Nggak perlu kita toleh. Karena ini merupakan waswasnya syaitan. Keraguan yang seperti ini itu nggak perlu dianggap. Dengan ini udah clear kita beragama. Ketika kita mungkin ragu di dalam melaksanakan A, B, C, D, ini baru sekedar ragu nih. Tapi kok ragunya datang terus-menerus ya? Berarti ini yang namanya was-was yang nggak perlu kita anggap. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-12. Hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara indikator keislaman seseorang itu bagus, patut diacungi jempol, adalah keberadaan dirinya yang tidak kepo dengan urusan orang lain. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, tidak mencampuri urusan orang, nggak kepo dengan urusan orang lain, kemudian meninggalkan hal yang nggak bermanfaat untuk dunia kita atau untuk akhirat kita. Ini merupakan adab dan etika yang mulia. Kebanyakan hidup kita berantakan itu karena sering mencampuri urusan orang lain. Nih, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang sesuatu yang dapat menghasilkan adab dan etika yang baik. Kita mau memiliki akhlak yang mulia, tinggalkan sesuatu yang gak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Berkata dengan perkataan yang baik, tinggalkan marah-marah yang gak jelas. Maka hendaknya seorang muslim itu memperhatikan adab-adab dan etika-etika sehingga ia benar-benar dinilai seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati. Meninggalkan hal-hal yang gak penting bisa membuat seseorang memiliki akhlak yang mulia. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting itu bakal melatih diri kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Coba aja deh. Ini sudah mujarab ketika ada orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang gak penting untuk dunia dan akhirat dia, itu insya Allah rata-rata orang tersebut baik akhlaknya. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Semangat di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, menyebar luaskan manfaat, meninggalkan hal-hal yang gak penting dari obrolan,
banyak jalan-jalan, serta amalan yang membuang waktu kita sia-sia. Perkataan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkataan yang hukumnya wajib. Apa contohnya? Contohnya memberikan nasihat kepada orang yang berbuat salah. Atau di dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini perkataan yang wajib. Nggak masuk ke ranah sesuatu yang nggak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Atau yang kedua, perkataan yang nggak diperbolehkan, diharamkan. Apa contohnya? Menggunjing, menjelek-jelekkan orang-orang. Kemudian yang ketiga, perkataan dan pembicaraan yang halal. Maka hal ini lebih baik ditinggalkan. Hal ini lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena terkadang saat kita sedikit berbicara, maka secara otomatis kita akan terhindar dari bahaya lisan, terhindar dari kesalahan dan dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Subhanallah, ketika kita melihat kondisi orang-orang sekitar kita, atau bahkan mungkin kondisi kita, menggambarkan kepada kita begitu banyaknya pertengkaran. Itu muncul karena apa? Karena sebab kita nggak bisa menjaga lisan kita. Karena banyak bicara, banyak omong. Ketika banyak omong, ternyata kita harus menarik perkataan kita dengan meminta maaf ataupun yang lainnya. Di antara nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk meminimalisir dari banyak bicara, Rasulullah SAW mengatakan, sebarkanlah salam, minimalisirkanlah bicara kecuali terhadap perkara-perkara yang penting untuk dunia dan akhiratmu. Timbul satu pertanyaan, Ustaz, hikmah dari kita nggak mencampuri urusan orang lain itu apa sih, Ustaz? Kenapa kita nggak boleh mencampuri urusan orang lain? Banyak hikmahnya. Di antaranya, nggak buang-buang waktu dan pikiran kita. Selama ini mungkin pikiran kita habis, waktu kita habis, karena mungkin kepo dengan urusan orang lain. Padahal kalau seandainya kita nggak mencampuri urusan orang lain, maka pasti pikiran kita nggak terkuras untuk hal yang demikian. Kecuali kalau seandainya perkara-perkara tersebut berkaitan dengan agama, nggak masalah. Campuri urusan orang lain di dalam masalah agama, di dalam masalah nasihat menasehati, itu nggak masuk dalam kaidah ini, nggak masuk dalam pembahasan ini. Ngapain engkau nasihati diriku? Jangan kepo. Karena kita memiliki tugas untuk beral-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi larangan mencampuri urusan orang lain itu bukan dilarang secara mutlak, nggak boleh 100%. Ada beberapa pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah ketika beral-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi kalau seandainya ada di antara anggota keluarga kita atau tetangga kita, misalnya terdengar suara pukulan ke istrinya sampai teriak-teriak dan yang lainnya, kan banyak tuh. Banyak di antara kita yang diam aja, seolah-olah urusan tersebut gak penting untuk diri kita. Padahal kita melihat ada suara tangisan yang mungkin tangisan tersebut muncul akibat apa? Akibat dipukul. Kita juga udah dengar suaranya. Ini udah masuk ke ranah amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini bukan lagi masalah kepo. Jadi hendaknya dipahami bahwasanya larangan mencampuri urusan orang lain itu bukan secara mutlak. Kalau seandainya terkait dengan masalah agama, maka dikecualikan. Termasuk diantaranya beral-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.
ketika tetangga kita mungkin terjerumus ke dalam dosa, mabuk-mabukan, terjerumus ke dalam kemungkaran lah. Maka kita sebagai tetangga yang baik berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik agar ia meninggalkan kemungkarannya. Nasihati agar ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menasehati itu bermanfaat untuk orang yang memberikan nasihat dan untuk orang yang dinasehati. Maka dari itu jangan sampai pembahasannya tercampur baur, takut dibilang kepo lah, ngapain ngurusin masalah orang lain. Enggak juga, kalau seandainya urusan tersebut terkait dengan agama, maka kalau kita bisa memberikan solusi, maka alhamdulillah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang pendek menggambarkan kepada kita barometer kesempurnaan iman. Hadis ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat masih kecil ternyata dipekerjakan oleh sang ibu untuk menjadi pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim. Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah membawa harta mereka, ternyata Ummu Sulaim nggak punya harta. Ia hanya memiliki seorang anak, kemudian ia menawarkan anak ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza ghulamun yakhdumuk. Wahai Rasulullah, ini anak yang akan membantu semua hajatmu. 10 tahun lamanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mau wudu, Anas yang mengambilkan air wudunya. Kalau Rasulullah mau sesuatu di pasar, Anaslah yang diperintahkan. Dan subhanallah, karena melihat jasa besar Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk Anas bin Malik dengan 3 doa. Doa yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah agar anaknya Anas bin Malik itu banyak. Doa yang kedua, agar harta yang dimiliki oleh Anas bin Malik itu banyak. Dan doa yang ketiga, agar ia bisa masuk ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, aku telah melihat 2 doa Rasulullah terwujud untuk diriku, anakku banyak. Saking banyaknya anak Anas bin Malik ketika perang melawan Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, itu 100 anaknya wafat dalam satu waktu. Coba bayangkan. Dari berapa istri, Ustaz? Ada satu istri yang sanggup melahirkan hingga 100. Tidak disebutkan dalam sejarah-sejarah berapa dari 100 ini berapa istri yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Tapi pada fitnah itu aja, fitnah melawan Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, kurang lebih 100 anaknya meninggal dalam satu waktu. Ini pertanda bahwasanya doanya Rasulullah memang terijabah untuk Anas bin Malik. Catat baik-baik ya hadirin, kalau seandainya ada satu amalan apapun itu, yang diberikan ganjaran doa dari Rasulullah atau doa dari para malaikat, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang terdepan dalam melakukan amalan tersebut. Karena doa mereka itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di pagi hari kita ketahui bersama-sama bahwasanya malaikat itu datang kemudian mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan orang-orang yang menginfakkan hartanya ganti, dan tolong hancurkan orang-orang yang menahan harta mereka. Subhanallah. Ini kan pertanda bahwasanya malaikat itu dongkol juga kepada orang-orang yang enggak infak dan enggak sedekah. Dan di sini nggak disebutkan nominalnya, mau 1.000, mau 2.000, yang terpenting rutin. Agar apa? Agar jangan sampai kita mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Begitu juga doa keburukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ustaz banyak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan la'anallahu zahiratil kubur, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita-wanita yang terus-menerus menziarahi kuburan. Ini kan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk para wanita yang menziarahi kuburan. Hati-hati ketika ada satu amalan yang didoakan kebaikan, yang didoakan keburukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita menjadi orang yang terdepan di dalam meninggalkan amalan keburukan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati dan menyayangi siapa? Menyayangi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah kalau seandainya ia menjadi seorang penjual. Yang mudah juga kalau seandainya ia meminjamkan uang ke orang lain atau ia dipinjamkan dari orang lain. Itu kan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kita sampai kita mencintai saudara-saudara kita itu mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ini adalah indikator kita beriman. Hadis-hadis yang seperti ini jangan diartikan la yu'minu, enggak beriman berarti jangan diartikan apa? Jangan diartikan kafir. Enggak beriman berarti kafir orang yang tidak mencintai saudaranya, enggak. Karena penjelasan-penjelasan para ulama yang ditiadakan di dalam konteks-konteks yang seperti ini itu bukan keimanannya, akan tetapi kesempurnaan imannya. Sehingga kalau seandainya kita dapati ada orang yang memiliki sifat ini, kita nggak langsung memvonis, oh ini bukan seorang mukmin. Tapi ia seorang mukmin, akan tetapi imannya pada saat waktu itu sedang berkurang. Imannya pada saat itu belum sempurna. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya pun mendapatkan hal tersebut. Di hadis ini ada gambaran, ada dalil bagaimana hendaknya seorang muslim itu berinteraksi dengan saudaranya. Hendaknya interaksi tersebut itu dibangun di atas dasar kasih sayang, lemah lembut, menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Kita berikan contoh simpel aja deh. Kita memiliki rezeki, bisa membeli motor misalnya, bisa membeli motor. Maka coba lihat, ternyata tetangga kita sesama muslim hidupnya semeraut dan hidupnya pun ala kadarnya. Keinginan hati seorang mukmin itu bagaimana caranya saudaranya itu bisa memiliki motor yang ia miliki. Ada atau enggak di antara kita yang memiliki perasaan tersebut? Jawabannya mungkin sedikit. Kalau bahasa kitanya mungkin ya udahlah sendiri-sendiri. Tapi seorang mukmin enggak. Seorang muslim ketika ia mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala baik yang berkaitan dengan dunia, maka gimana caranya saudara-saudaranya pun bisa mendapatkan kenikmatan ini. Ibu-ibu mungkin mendapatkan hadiah dari sang suami misalnya, hadiah tasnya ini masya Allah lah, anggaplah bermerek H Capital. Ternyata sang istri mendapatkan ada kawannya yang sama sekali nggak punya tas, sedangkan ia lihat di lemari dia itu tas berjejer banyak-banyak. Maka di situ seorang muslimah bisa bersikap, Abi, ini kan tas baru, sedangkan tas di lemari itu banyak. Gimana solusinya ataupun gimana caranya tetangga kita nih sebelah nggak punya tas, kalau seandainya kita hadiahin tas kita gimana? Syukur-syukur kalau suaminya ACC akan menjadi
Pahala jariah untuk suami dan istrinya. Coba kalau seandainya di tas itu dibawa mushaf, dibawa dibawa apa? Mukena ketika sholat, kemudian dibawa sabar dan dibawa untuk hal-hal yang positif, itu kan akan menjadi pahala yang mengalir. Sekarang enggak Ustaz, kayaknya kalau seandainya dikasih ke tetangga, ini kan mereknya juga bermerek Ustaz. Dijual aja deh Ustaz, ya dijual pun boleh sebenarnya, akan tetapi dijualnya jangan berharap keuntungan. Kenapa? Karena kita jelas-jelas tahu keadaan ekonomi orang-orang yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita itu sedang tidak baik-baik saja. Dan hal ini juga menutup kesuudzon mereka. Coba bayangkan ketika kita kasih tas yang berlebih di rumah kita nih misalnya, itu senangnya ia luar biasa. Begitulah sikap seorang muslim dan muslimah. Begitu juga ketika ia bahagia bisa melaksanakan ibadah umroh. Ia bahagia bisa hafal Al-Qur'anul Karim. Ini masalah agama nih. Hendaknya kebahagiaan ini juga ia tularkan kepada orang-orang di sekitar dia sesama muslim. Bagaimana caranya saudara-saudara dia juga mendapatkan kenikmatan agama ini? Kan banyak caranya, diajak ke kajian-kajian ilmu, diajak ke halaqah-halaqah. Yuk setelah asar kita datang ke masjid itu, di sini ada halaqah, kemudian setelah maghrib kita datang ke tempat ini. Itulah bukti cinta dan bukti keimanan kita sempurna hadirin. Coba lihat aja bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Kalau seandainya interaksi kita hanya sebatas ya sendiri-sendiri, kesempurnaan iman kita berarti perlu dipertanyakan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah berkata, seorang mukmin hendaknya senang jika saudaranya senang. Ini satu kaidah nih yang mungkin bertabrakan dengan realita kita. Kita ini senang kalau melihat saudara kita susah, dan susah kalau melihat saudara kita senang. Coba hilangkan kamus itu dari pikiran kita. Gak ada manfaatnya sama sekali, demi Allah gak ada manfaatnya. Senang melihat saudara kita atau tetangga kita susah, apa coba manfaatnya untuk diri kita? Sedih ketika melihat orang-orang di sekitar kita mendapatkan kenikmatan, gak ada manfaatnya juga. Kalau seandainya kita bisa mempraktekkan perkataan Ibnu Rajab dalam keseharian kita, oh luar biasa hadirin. Seorang mukmin hendaknya senang ketika saudaranya senang. Dan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa senang jika melihat saudaranya senang. Kenapa? Karena hati kita ini terkadang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, ya hasadlah, irilah, dengkilah. Ustaz, dia mendapatkan mobil, padahal amalan ibadah dia biasa-biasa saja. Ustaz, saya nih yang sudah kerja 24 jam tapi kehidupan ekonomi saya masih di bawah Ustaz. Berdamailah dengan kondisi yang ada. Berusahalah untuk senang ketika saudara-saudara sekitar kita senang. Jangan tampakkan kesedihan kita ketika mereka senang. Siapa tahu dengan menampakkan kegembiraan kita juga dengan mendoakan. Siapa tahu kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang tersebut. Karena ketika kita mendoakan keberkahan, apalagi ketika ia tidak tahu kita doakan, maka malaikat mengatakan apa? Amin walaka bimithal. Amin, semoga Allah mengijabah doamu dan engkau pun akan mendapatkan yang serupa. Siap untuk mempraktekkan ini? Jawab masing-masing. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang bahagia jika saudaranya tertimpa musibah, pertanda iman dia belum sempurna. Begitu juga sebaliknya, seorang muslim yang senang
Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, berarti ini indikator keimanan yang insya Allah sempurna. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengkomplitkan keimanan kita. Bahkan haram hukumnya jika seseorang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, haram hukumnya kenikmatan tersebut ia inginkan atau bahkan mungkin ia timpakan kejelekan kepada orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang berikutnya, masih di hadis yang ke-13, di dalam redaksi lain dari hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cintailah hal-hal yang baik di dunia dan di akhirat untuk saudaramu. Dengan jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesuatu yang engkau cintai akan engkau dapatkan, maka cintailah sesuatu tersebut yang baik di dunia ataupun di akhirat, itu didapatkan juga oleh orang-orang di sekitarmu. Sebagaimana engkau mencintai hal tersebut terjadi pada dirimu, maka niscaya engkau akan menjadi seorang yang beriman. Bahkan iman yang paling mulia, iman yang paling afdal adalah ketika kita mencintai orang-orang di sekitar kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Coba kita renungi dalam-dalam, coba kita muhasabah. Selama ini kita termasuk orang-orang yang suka kalau melihat orang lain bahagia, atau sebaliknya nggak suka ketika melihat orang lain bahagia. Kalau seandainya kita sudah masuk ke golongan yang pertama, maka alhamdulillah dan pertahankan. Kalau seandainya kita masih di golongan yang kedua, nggak suka kalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, coba rubah. Dan berubah ini perlu pelatihan. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita bisa berubah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14. Ada di antara jamaah yang ingin membaca, silakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Satu, orang yang telah menikah yang baik. Dua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Tiga, dan orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-14 ini masih bersambung dengan hadis yang ke-8 yang kita sebutkan di awal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang non-Muslim sampai mereka mau bersyahadat, sampai mereka mau sholat, sampai mereka mau bayar zakat, di sana ada orang-orang yang kalau seandainya melakukan dosa-dosa tertentu, maka seorang Muslim pun boleh dibunuh. Namun catatannya nggak boleh serampangan ataupun nggak boleh asal-asalan kita menegakkan hukuman tersebut. Enggak, tergantung dari negara tempat kita tinggal. Bahkan di negara Muslim pun ada algojo-algojonya. Bukan diserahkan kepada wali orang yang terbunuh misalnya. Ada algojonya.
dosa-dosa yang menjadikan seorang muslim itu boleh dibunuh. Yang pertama, seorang wanita ataupun seorang suami yang sudah menikah, kemudian ia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Zinanya pun benar-benar masuk. Ini hukumannya dirajam. Ini hukumannya boleh ditegakkan had. Karena inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim. Enggak halal. Kalau seandainya ada kalimat enggak halal, berarti hukumnya haram. Haram hukumnya kita mengganggu darah seorang muslim, mengganggu kehormatan seorang muslim, siapapun itu, nggak boleh. Karena jiwa mereka, kehormatan mereka itu mulia. Kecuali kalau seandainya mereka melakukan dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini. Yang disebutkan di hadis ini hanya 3. Tapi ketika kita mengumpulkan jalur-jalur yang lainnya, ada banyak amalan-amalan yang sudah kita gambarkan juga. Amalan-amalan tersebut kalau dilakukan juga menyebabkan seorang muslim itu boleh dibunuh. Yang pertama adalah berzina. Kemudian yang kedua, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja atau membunuh dengan adanya perencanaan. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dan keluar dari agama Islam. Di sana ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang muslim juga boleh dibunuh kalau melakukan dosa-dosa ini. Jadi untuk memahami satu permasalahan itu terkadang nggak cukup dengan apa? Nggak cukup dengan satu hadis. Kita perlu mengumpulkan jalur-jalur yang lainnya. Karena apa? Karena terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah ini bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk membatasi hanya 3 amalan, hanya 3 dosa. Kalau dilakukan maka berarti orang tersebut boleh dibunuh. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan liwat, hubungan laki-laki sesama laki-laki pun dosa yang menjadi penyebab orang tersebut pun boleh dibunuh. Kemudian yang berikutnya, berhubungan dengan binatang ternak. Pada dasarnya hukumannya pun sama, dibunuh. Kemudian penyisir. Pada dasarnya mereka pun dibunuh walaupun mereka seorang muslim. Tapi lagi-lagi kembali ke pemerintahan setempat. Bukan setiap individu di antara kita berhak untuk membunuh. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya haram hukumnya meneror seorang muslim. Meneror seorang muslim ataupun non-muslim yang masuk ke suatu negara dengan jaminan keselamatan dari negara tersebut. Lalu seandainya kita perhatikan, orang-orang non-muslim yang masuk ke negara kita, itu rata-rata mereka mendapatkan perlindungan dari negara. Mana buktinya? Buktinya yaitu ada visa. Kecuali kalau seandainya mereka kafir yang harbi. Tapi rata-rata mereka masuk ke Indonesia itu mereka memiliki dokumen visa. Ini udah bukti bahwasanya negara melindungi mereka. Jadi ketika kita ingin meneror mereka, kemudian benci mereka, ya benci boleh, akan tetapi jangan sampai mendolimi mereka juga. Jangan sampai mengambil harta, bahkan mungkin ngebom di tempat-tempat yang ada orang-orang non-muslim. Bi ayyi aqlin wa dinin, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, akal mana yang menerima tindakan bom bunuh diri itu sebagai agama Islam? Di dalam banyak ayat
Di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita. Intinya dakwah terlebih dahulu, sebarkan agama Islam terlebih dahulu, bukan langsung bunuh-bunuhan, enggak. Maka hendaknya ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian hadis yang ke-15. Hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ada 3 indikator seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada hari akhirat. Timbul satu pertanyaan, kenapa kok yang disebutkan hanya beriman kepada Allah saja? Beriman kepada Rasulnya kok nggak disebutkan di dalam hadis ini? Beriman kepada kitab-kitabnya pun kok nggak disebutkan? Kenapa? Yang pertama, karena beriman kepada Allah itu sudah secara otomatis akan mengajak kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada para rasulnya, karena itu semua yang dikabarkan oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah cukup menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kok hari akhirat pun disebutkan? Agar kita ingat, agar kita semangat di dalam melakukan amalan ibadah. Maka dari itu disebutkanlah hari akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya nggak bisa mengatakan perkataan yang baik, minimal udah tutup mulut mingkem. Begitu banyak orang-orang yang masuk neraka wal'iyadzubillah karena disebabkan apa? Karena disebabkan hasil dari lidah-lidah mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin ia akan masuk ke dalam surga. Begitu banyak kejadian-kejadian dan kasus-kasus orang-orang bertengkar karena apa? Karena lisannya yang nggak bisa dijaga. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lisan kita. Sebelum berucap, itu usahakan pikir terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan manfaat atau enggak. Kalaulah seandainya enggak ada manfaat dari ucapan yang kita lakukan, ya lebih baik enggak perlu diucapkan. Lebih baik diam. Diam itu emas, ya memang benar. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Sudah kita praktekkan atau belum bapak-bapak dan ibu-ibu? Terkadang banyak di antara kita yang tinggal di komplek, nama orang, nama tetangga yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita siapa aja nggak tahu. Termasuk saya juga nggak tahu, hadirin. Itulah gimana kita bisa mempraktekkan ini. Coba kalau seandainya kita nggak kenal tetangga kita, ta'ahad jiranaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Coba perhatikan tetangga-tetangga engkau. Kalau seandainya engkau bikin makanan, itu minimal perbanyak kuah dari makanan tersebut. Kalau seandainya nggak ada daging, maka minimal perbanyak kuahnya. Mana yang akan kita kasihkan? Kuahnya atau dagingnya? Tergantung iman kita masing-masing. Maka dari itu, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kenali tetangga kita. Ketika kita sudah kenal dengan tetangga kita, satu waktu kita akan butuh dengan mereka, hadirin. Terkadang ketika kita tertimpa dengan musibah, orang yang pertama kali tahu kita mendapatkan musibah itu biasanya tetangga kita. Maka di situ mungkin ia akan menolong kita, ia akan meringankan masalah-masalah kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarridu." Malaikat Jibril terus menerus memberikan nasihat kepadaku untuk apa? Untuk bisa menjaga tetangga, untuk berinteraksi baik dengan tetangga. Terus menerus mengingatkan tetangga lagi. Sampai-sampai aku ngerasa tetanggaku itu akan menjadi ahli warisku. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan salah satu ciri-ciri seorang yang beriman. Ia perhatian dengan tetangganya. Minimal kalau seandainya kita nggak bisa berbuat baik kepada tetangga kita, minimal jangan melukai ataupun jangan berbuat jahat kepada tetangga kita. Mungkin banyak di antara kita yang tinggal di daerah kampung ataupun yang lainnya. Misalnya kita niatnya baik, ingin menyetel murotal tapi suaranya kenceng-kenceng. Suaranya kenceng-kenceng yang mungkin tetangga kita itu memiliki anak yang usianya masih beberapa bulan. Kalau seandainya ngedengar suara ngaji itu bisa jadi kaget ataupun yang lainnya mungkin. Maka kalau seandainya kita bisa berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, alhamdulillah. Kalaupun enggak, minimal kita enggak menzalimi mereka. Ciri yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu, menghindari perkataan yang jelek, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, serta memuliakan tetangga. Ini termasuk di antara ciri-ciri orang yang beriman. Kita ini berusaha semaksimal mungkin coba. Kita tahu ketika Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu ada kurang lebih 70 bagian. Bagian yang paling urgen adalah rukun iman. Namun di sana ada amalan-amalan yang sebenarnya itu pun termasuk di antara bagian dari iman. Al-Imamu Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala berusaha untuk mencari ayat-ayat yang menggambarkan amalan ini itu termasuk di antara iman. Maka ia berusaha untuk mengamalkan apa yang ia dapatkan. Jadi ketika kita tahu ini adalah ciri-ciri orang yang beriman, ini adalah cabang-cabang dari keimanan. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi gimana caranya kita bisa melakukan hal tersebut dan mewujudkan sesuatu itu, karena ini perkara iman. Subhanallah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala sempat memberikan gambaran ketika seorang mukmin melihat ada bahaya di jalan. Kan kita ketahui bersama-sama bahwasanya menyingkirkan bahaya di jalan itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Termasuk di antara keimanan. Subhanallah, banyak di antara kita yang kalau seandainya melihat ada paku di tengah jalan, kemudian kita udah melewati paku tersebut, ya udah deh, masa bodoh, yang terpenting nggak kena ban motor saya atau ban mobil saya. Ini nggak benar. Bahkan bisa jadi kita dosa, hadirin. Bisa jadi kalau seandainya kita nggak menyingkirkan paku itu dari jalanan kaum muslimin, sedangkan kita lihat itu ada paku, kita tetap kekeh nggak mau menyingkirkan paku tersebut, ada orang yang wafat karena sebab paku tersebut, kita bisa dosa. Kenapa? Karena kita nggak menyingkirkan ataupun masa bodoh dengan keberadaan paku itu. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, hendaknya seorang muslim lihat perkara-perkara iman yang seperti ini, itu bisa jadi hukumnya sunnah dan bisa jadi hukumnya wajib. Seperti apa? Seperti menyingkirkan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Kalau seandainya
gangguan tersebut menyebabkan kecelakaan, maka hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini kopi sudah memanggil-manggil. Nampaknya kita cukupkan di hadis yang ke-15. Alhamdulillah, sepertiga sudah kita hatamkan, dan sepertiga itu udah banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kita lanjut atau enggak? Lanjut. Lanjutnya bulan depan atau kapan? Hah? Iya, kita break terlebih dahulu, kita istirahat. Silahkan bagi yang ingin ngopi ataupun yang ingin lanjut tidur. Sebenarnya tadi mau mulai ternyata kok banyak yang tidur, sebenarnya ragu-ragu juga ya. Takutnya salah paham ketika mendengarkan Ustadz menjelaskan. Ustadz ngomong tentang satu perkataan tapi yang dia dengar lain, kan bisa menyebabkan dia salah paham. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita, karena kita berkumpul ini bukan karena perkara-perkara yang mubah, dan tetapi perkara-perkara dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.